Perkenalkan, nama saya Dewi Safifah dari Tadris Bahasa Indonesia semester 6 IAIN Kediri. Nah, kali ini kita akan memasuki materi selanjutnya. Dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia ini, pada penulisan karya sastra, yaitu mengubah teks cerita pendek ke naskah drama. Kali ini, kenapa materinya itu? Karena penulisan naskah drama kali ini bisa saja menulis langsung. Tentunya karena penulisan naskah drama yang sebenarnya bisa saja menulis langsung, tentunya dengan temanya sendiri, dari hasil imajinasi kalian sendiri berdasarkan pencarian ide. Tapi salah satunya yang sebenarnya bisa kita manfaatkan juga. Dan tentu saja jika kalian belajar dalam mata pelajaran ini atau apa ya namanya, transformasi. Nah, transformasi yang sedang saya sampaikan kali ini. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memilih teks cerita pendek saja, atau bisa saja kita gunakan teks dari cerita-cerita rakyat, cerita pendek lainnya. Tapi kali ini kita akan membahas transformasi teks cerita pendek ke naskah drama. Silakan menonton. Nah, selanjutnya apa yang harus kalian ketahui dari mengubah teks cerita pendek ke dalam bentuk naskah drama? Nah, di sini saya menyajikan 5. Yang pertama, memahami cerita pendek. Nah, memahami cerita pendek ini bagaimana nanti kalian runtutan ceritanya nanti gimana, atau alurnya gimana, tokohnya gimana, kalian harus mengetahui dulu. Yang kedua, struktur naskahnya. Nah, struktur naskah ini ada apa aja sih? Yang ketiga, menulis naskah drama. Dalam menulis naskah drama ini ada langkah-langkahnya tersendiri untuk mengubah dari teks cerita pendek ke naskah drama. Yang keempat, ada revisi dan peninjauan. Nah, revisi dan peninjauan ini kita nilai dari teman sekelompok kita atau dari gurunya langsung untuk merevisi juga. Apa saja sih yang salah, yang harus kita perbaiki juga, atau bagaimana sih, ada yang diubah nggak sih, atau ada yang kita tambahkan atau kita kurangi gitu. Nah, yang terakhir ada uji coba naskah. Nah, uji coba naskah ini kita bisa membacanya nanti di depan teman-teman atau di depan kelas gitu ya, biar bisa lebih tahu lebih lanjut gimana sih jadinya dari cerita pendek itu ke naskah dramanya tuh gimana. Oh, seru banget kayaknya ya, kita langsung aja ya. Yang pertama ada memahami cerita pendek. Nah, dari memahami cerita pendek ini ada yang harus kita pahami juga, dari temanya sendiri, karakter, plot, dan gaya bahasanya juga. Yang pertama ada tema. Nah, apa sih tema utama dari cerita pendek yang nanti kita akan ubah? Nah, kalian harus mengetahui dari cerita pendek itu ya. Kalian harus membacanya dari awal sampai akhir. Terus apa sih cerita? Apa mungkin ya cerita pendek itu terkait persahabatan atau perjuangan atau sesuatu yang lain, kalian bisa tahu dari cerita itu untuk menemukan temanya juga. Gimana sih ceritanya? Kalian harus bisa tahu ya. Yang kedua ada karakter. Nah, siapa sih karakter utama dalam pendukung di cerita pendek ini? Nah, dalam karakter ini bisa juga ada karakter yang antagonis, dia marah-marah, ada yang juga dia lemah lembut gitu ya. Ada beberapa. Nah, dalam karakter ini ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama ada protagonis. Nah, protagonis itu apa sih sebenarnya? Nah, protagonis ini adalah tokoh utama dalam cerita yang kita baca tadi ya. Nah, yang kedua kan ada karakter. Karakter itu apa aja sih sebenarnya? Karakter di sini tuh dibagi menjadi 3. Karakter protagonis, antagonis, tritagonis. Nah, protagonis itu apa sih sebenarnya? Protagonis itu sebagai tokoh utama dalam cerita tersebut. Yang kedua ada antagonis. Antagonis itu apa sih sebenarnya? Itu adalah perwatakan atau kepribadian yang buruk. Bisa juga sih jahat gitu. Yang ketiga ada tritagonis. Nah, tritagonis itu apa? Tritagonis itu adalah tokoh pembantu yang tidak bisa diperankan sebagaimana sebanyak tokoh protagonis dan antagonis. Nah, plot itu apa sih? Plot itu adalah alur cerita atau runtutan sebab akibat dari peristiwa dalam cerpen. Nah, plot ini memiliki ciri-ciri, diantaranya ada plot merupakan kerangka dari tahap awal sampai hingga akhir dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah
jalinan konflik antar dua tokoh yang berlawanan. Yang ketiga adalah urutan atau kronologis dalam struktur cerita. Yang terakhir, plot ini sangat penting dalam membangun sebuah cerita. Plot ini sendiri dibagi menjadi beberapa. Salah satunya ada plot maju, ada plot mundur juga, ada plot campuran. Nah, plot maju ini disebut juga dengan progresi atau plot. Nah, dalam gaya bahasa ini apa sih sebenarnya? Gaya bahasa sendiri adalah cara penulis untuk menggunakan bahasa yang disampaikan bisa bersifat pesan moral, emosi, dan bahkan makna dalam cerita tersebut yang dapat mempengaruhi suasana, karakter dalam tokohnya gimana, atau alur dalam ceritanya itu gimana. Terus gaya bahasa ini bisa merubah perbandingan antara simile, metafora, personifikasi, pertentangan, hiperbola, atau bagaimana caranya kita bisa melebih-lebihkan dalam mengubah cerita pendek ini ke naskah drama. Itu bisa kita lebihkan, bisa kita kurangi, atau bisa kita buat semau kita. Bisa juga semau kita, tapi tergantung nanti ceritanya apa ya. Nah, fungsi gaya bahasa ini bersifat estetika, sehingga membuat setiap cerita pendek yang akan diubah ke naskah drama itu lebih hidup dan menarik untuk meningkatkan selera pembaca dalam memperkuat gagasan dalam cerita, memperkuat pembaca dan juga pendengar penikmat lainnya. Selanjutnya yakni struktur naskah drama yang akan kita ubah ya. Yang pertama ada judul, ada sinopsis, karakter, setting, dialog, dan aksi. Nah, yang pertama ini judul. Gimana sih kita cara menentukan judul? Nah, berikan judul yang menarik dan relevan dengan cerita yang diubah ke dalam naskah drama. Judul ini bisa kita tarik kesimpulan juga setelah kita membaca cerpennya. Yang kedua ada sinopsis. Tuliskan langkah singkat tentang cerita pendek yang akan diubah ke naskah drama dan karakter tokohnya. Nah, sinopsis ini sendiri bisa bisa cerita pendeknya yang akan diubah ke dalam bentuk naskah drama. Yang ketiga ada karakter. Nah, buat daftar karakter beserta deskripsi singkat tentang tokoh yang akan ditulis pada naskah drama. Nah, karakter ini apa aja sih sebenarnya? Nah, dalam karakter ini sendiri dibagi menjadi 3. Ada juga beberapa macam, tapi saya paparkan hanya 3. Yang pertama ada protagonis. Nah, protagonis ini sendiri adalah tokoh utama yang baik. Jadi sifatnya kayak yang baik-baik, itu lebih condong ke protagonis. Yang kedua ada antagonis. Antagonis adalah tokoh yang kurang baik sifatnya, atau dia buruk, dia jahat, dia sombong. Itu masuk ke dalam karakter antagonis. Yang ketiga ada tokoh tritagonis atau tokoh yang netral aja ya. Selanjutnya ada setting. Nah, setting ini bisa dikatakan sebagai alokasi waktu kejadian atau juga bisa tempatnya juga. Nah, setting ini sendiri adalah latar tempat, latar suasana, latar waktu. Nah, latar waktu ini sendiri bisa juga kayak siang hari, malam hari. Itu bisa dikatakan latar waktunya juga. Atau bisa menunjukkan langsung pukul berapa. Kalau latar suasana, gimana sih dalam cerita itu menegangkan atau bahkan mencekam atau senang atau bahagia. Untuk latar selanjutnya ada latar tempat. Nah, latar tempat sendiri ini bisa di rumah, di sekolahan, atau di kebun, atau di mana. Yang selanjutnya ada dialog. Nah, naskah dari dialog antar tokoh, pastikan dialog terdengar alami dan sesuai dengan tema karakter sesuai masing-masing tokoh. Jadi dialog ini percakapan antar tokoh. Bagaimana selanjutnya, Nah, dialog ini apa sih sebenarnya? Dialog ini adalah percakapan atau percakapan yang terjadi antar dua orang atau bahkan lebih, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam naskah ini bertujuan untuk bertukar pikiran, informasi, atau pendapat dari teman-teman. Selanjutnya ada aksi. Nah, aksi ini mendeskripsikan atau gerakan karakter dalam setiap adegan. Selanjutnya menulis naskah. Di sini ada 2.
buat outline dan tuliskan adegannya. Yang pertama, buat outline. Nah, buat outline ini adalah buat garis besar untuk menentukan naskah drama berdasarkan alur cerita dan untuk membantu menjaga kefokusan saat menulis. Runtutan nanti untuk mengubahnya itu bagaimana? Kalian harus udah bisa ya. Yang kedua adalah tuliskan adegan. Mulailah dengan satu persatu saat penulisan. Setiap adegan harus memiliki tujuan yang jelas dan berkontribusi pada perkembangan nantinya, bagaimana cerita ini, bagaimana penulisan ini ditambahi atau bagaimana gitu ya. Selanjutnya yakni revisi dan peninjauan. Nah, revisi dan peninjauan ini apa sih sebenarnya? Setelah menyelesaikan draft yang pertama tadi untuk penulisannya, selanjutnya lakukanlah revisi untuk memperbaiki alur, dialog, atau bahkan karakter-karakternya gimana, dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah naskah tersebut sudah mendukung dengan temanya atau temanya sudah sesuai belum sih? Yang kedua, apakah dialog itu sudah sesuai dengan karakter tokoh? Nah, karakter tokohnya ini sudah sesuai belum dengan dari cerpen tadi, sesudah diubah ke naskah drama, atau bahkan cerita tersebut atau bahkan karakter tersebut belum cocok, nanti bisa diubah lagi dalam revisi ini. Yang ketiga, apakah ada bagian yang perlu dipersingkat atau diperpanjang? Nah, kita sudah mulai memasuki materi penghujung, yakni uji coba bacaan. Nah, uji coba bacaan kali ini dengan membaca kembali naskah dengan mendiskusikan untuk mendapatkan umpan balik sehingga memudahkan kita di saat ada perubahan atau perbaikan nanti.